Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fatwa Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Kita akan coba membacanya dan mengulasnya ya. Dewan Syariah Wahda Islamiyah ini adalah Dewan Syariah yang telah banyak memberikan kontribusi, pandangan, dan fatwa untuk berbagai permasalahan umat dan bangsa kita, termasuk masalah vaksinasi ini ya, vaksin COVID-19. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dewan Syariah Wahda Islamiyah nomor D.56-WI/06-1442 tentang penggunaan vaksin COVID-19. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dewan Syariah Wahda Islamiyah setelah menimbang, kita bacakan. 1. Bahwa wabah COVID-19 masih menjadi ancaman kesehatan dan di antara ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah tersebut adalah melalui vaksinasi. 2. Bahwa produk obat dan vaksin yang akan dikonsumsi oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya. 3. Bahwa masyarakat khususnya kader dan binaan Wahda Islamiyah membutuhkan penjelasan hukum syariat tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19. 4. Bahwa oleh karena itu Dewan Syariah Wahda Islamiyah merasa perlu membuat surat keputusan guna menjadi pegangan bagi kader dan simpatisan Wahda Islamiyah secara khusus serta kaum muslimin secara umum. Mengingat 1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. 2. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman itturra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 3. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43 dan Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Kemudian 4. Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5678 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Ya, illa anzalalahu shifa. Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga. Kemudian yang kelima, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 18454, Abu Dawud nomor 3855, At-Tirmidzi nomor 2038 dan Ibnu Majah nomor 3436 dari Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu, tadawau fa innallaha azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa' ghaira da'in wahid al-haramu. Berobatlah kamu sebab Allah menetapkan penyakit, sebab Allah tidak menetapkan penyakit kecuali juga menetapkan obatnya selain satu penyakit, yaitu ketuaan. 6. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 3578 dan Ibnu Majah nomor 3438 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma anzalallahu azza wa jalla da'an illa wa anzala lahu dawa' alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Allah azza wa jalla tidak menurunkan penyakit melainkan Dia pula menurunkan penawarnya. Ada yang mengetahuinya dan ada yang tidak mengetahuinya. 7. Kaidah fikih ad-dararu yuzal. Ya. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Ya, seperti dalam Al-Ashbah wan Nadhair Imam As-Subki juz 1 halaman 41. Kemudian yang 8, kaidah fikih ad-daf'u ashalu minar raf'i. Mencegah terjadi sesuatu lebih mudah daripada mengangkatnya setelah terjadi. Ya, Al-Ashbah wan Nadhair Imam As-Subki juz 1 halaman 127. 9, kaidah fikih ya, yutahammalu ad-dararu al-khassu lidaf'id dararil 'am. Memikul atau menanggung kemudaratan yang tertentu demi mencegah timbulnya kemudaratan yang merata. Syarhu Qawaid al-Fiqhiyah Ahmad bin Muhammad Az-Zarqa halaman 197. 10, kaidah fikih al-hajatu tunazzalu manzilatad darurati 'ammatan kanat aw khassah. Ya, hajat yang mendesak menempati posisi darurat, baik hajat umum maupun khusus. Al-Ashbah wan Nadhair Imam As-Suyuti halaman 88. 11. Perkataan Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Qastalani dalam Irsyad Al-Assari li Syarhi Sahih Al-Bukhari juz 7 halaman 96. Ya. Wa dalla dzalika ala wujubi al-hadari an jami'il madarril madnunati wa min thamma ulima anna al-ilaja bid-dawa'i wal ihtiraz 'anil waba'i wa taharruza 'anil julusi tahtal jidaril ma'ili wajibun. Hal tersebut menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang akan datang dari sinilah difahami bahwa berobat dengan obat dan menjaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib. Ya. Memperhatikan 1. Fatwa MUI
Pusat nomor 02 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Sciences ya, CO.Ltd Cina, dan PT Bio Farma Persero tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriah atau 11 Januari 2021 Masehi. 2. Fatwa dari Majelis Fatwa Syar'i Uni Emirat Arab nomor 15 tahun 2020 Masehi tentang hukum penggunaan vaksin terbaru COVID-19 tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriah atau 21 Desember 2020 Masehi. 3. Ketetapan Dewan Syariah Wahda Islamiyah nomor D-1-2/GR-D-SR-WI-2-1429 Hijriah tentang hukum imunisasi dengan vaksin yang mengandung najis dalam proses pembuatannya, yaitu tanggal 8 Safar 1429 Hijriah atau 15 Februari 2008 Masehi. 4. Surat Keputusan Dewan Syariah Wahda Islamiyah nomor D.015-KR-DSA-WI-12-1439 tentang penggunaan vaksin MR ya, measles dan rubella untuk imunisasi tanggal 24 Zulhijjah 1439 Hijriah atau 5 September 2018 Masehi. 5. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI yang telah memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization EUA dan jaminan keamanan safety ya, mutu, quality ya, serta kemanjuran atau efikasi bagi vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Sciences Co.Ltd Cina dan PT Bio Farma Persero tanggal 11 Januari 2021 Masehi. 6. Hasil musyawarah pengurus Dewan Syariah Wahda Islamiyah bersama dengan tim ahli kesehatan ya, tim ahli kesehatan Wahda Islamiyah Tanggap Corona atau WITC Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah pada tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriah atau 13 Januari 2021 Masehi memutuskan ya, kita perhatikan apa saja poin-poin yang diputuskan ya. Menetapkan 1. Hukum penggunaan vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd Cina dan PT Bio Farma Persero adalah boleh bagi umat Islam ya, karena zatnya bersih dari unsur najis, halal dan aman berdasarkan hasil penelitian para ahli yang kredibel dan kompeten. 2. Penggunaan vaksinasi yang halal dan aman adalah salah satu cara mengatasi penyebaran virus dan bukan satu-satunya cara, hingga tidak boleh hanya sekedar bersandarkan pada upaya vaksinasi ini lalu upaya lain termasuk penerapan protokol kesehatan mulai diabaikan dan dilalaikan. Atas dasar itu pula diharapkan kepada pihak pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi agar melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan memberikan pilihan serta tidak memaksakannya, apalagi disertai ancaman atau sanksi denda. 3. Meminta kepada pihak pemerintah dan seluruh pihak yang berkompeten untuk terus mengupayakan secara maksimal pengadaan vaksin yang suci dan disepakati tentang kehalalannya, serta tingkat efikasi vaksin
yang tinggi dan keamanan penggunaannya yang paling terjamin. 4. Menganjurkan kepada seluruh kader dan simpatisan Wahda Islamiyah serta masyarakat pada umumnya untuk melakukan vaksinasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebagai bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan bersama. 5. Mengimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk menjaga persatuan dan ukhuwah serta saling menghargai perbedaan dalam menyikapi masalah vaksinasi ini dan senantiasa mengembalikan segala urusan kepada pihak yang berkompeten dan para ahlinya. 6. Mengajak seluruh masyarakat muslim Indonesia untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, memperbanyak istighfar, bertaubat serta tetap sabar dan bertawakal agar negara dan bangsa Indonesia ini segera dijauhkan dari wabah, musibah, dan berbagai macam fitnah. 7. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 3 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, 16 Januari 2021 Masehi. Dewan Syariah Wahda Islamiyah Dr. Muhammad Yusran Ansar LCMA Ketua, Harman Tajang LCMHI Sekretaris. Masya Allah ya, cukup panjang dari Dewan Syariah ini. Kalau kita melihat pada fatwa Dewan Syariah tentang vaksin ini sudah cukup lengkap. Ya, pertama melihat dari sisi Al-Quran dan maslahat daripada syariat ini diturunkan ya, kemudian dari sisi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kaidah-kaidah fikih yang cukup banyak disebutkan, serta merujuk kepada fatwa-fatwa ulama dunia. Ya, tentu yang paling utama adalah fatwa MUI, karena di negeri kita ini Majelis Ulama Indonesia memiliki perangkat yang cukup untuk itu. Kemudian juga fatwa dari mufti atau lembaga fatwa di Emirat ya. Nah, ini tentu sesuatu atau suatu fatwa yang melakukan pendekatan yang luar biasa, apalagi bukan hanya itu ya, bahwa secara khusus Dewan Syariah Wahda Islamiyah telah mengambil informasi secara lengkap dan baik dari tim kesehatan Wahda Islamiyah Tanggap Corona, di mana tim kesehatan ini terdiri dari para ahli. Ya, di situ ada dokter-dokter spesialis dan beberapa tenaga medis yang memang memahami dengan baik disiplin ilmu vaksinasi ini. Maka ya saya kira ini fatwa yang cukup bagus, kemudian bisa kita amalkan, dan tentu poin-poin yang disebutkan tadi bisa menjadi rujukan kita. Nah, ini kira-kira ya fatwa dari Dewan Syariah. Ya, tentunya harapannya dengan fatwa ini bisa menghilangkan keraguan-raguan kita untuk kita mengambil sikap yang terbaik dan pilihan yang terbaik demi kemaslahatan umat, bangsa, dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tentu dengan harapan semoga wabah ini selalu segera ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan negeri kita terbebas dari wabah ya COVID-19 ini.